Sebagian masyarakat Indonesia mungkin akan kagum dengan manuver politik dari pernyataan Presiden Turki, yaitu Erdogan, terkait isu Palestina. Padahal bila menelaah lebih dalam dan lebih seksama relasi Turki dengan Israel, sikap yang diperlihatkan oleh Erdogan seolah-olah seperti memiliki kepribadian ganda. Di satu sisi lain mengecam, di sisi lain sejak berpuluh-puluh tahun lalu Turki telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan bekerja sama secara mesra. Beda dengan Presiden Joko Widodo, yaitu lebih genuin dari sikap Erdogan. Karena sikap Jokowi melanjutkan dari sikap Bung Karno yang sampai sekarang tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap konsisten dan juga istiqomah mendorong kemerdekaan Palestina. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Banyak yang kaget, ternyata sikap Jokowi lebih genuin daripada Erdogan. Sebagian masyarakat mungkin ada yang terpukau dengan pernyataan dan manuver Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait isu Palestina. Padahal bila menelaah lebih seksama kenyataan relasi Turki dengan Israel, sikap yang diperlihatkan Erdogan akan terkesan seperti memiliki kepribadian ganda. Di satu sisi mengecam agresi terhadap Palestina, di sisi lain sejak berpuluh tahun lalu Turki telah menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama mesra dengan Israel. Turki modern sejak Mustafa Kemal membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena untuk menjadi bagian dari negara Eropa, Turki harus kerjasama dengan Israel, kata analis pemikiran dan politik Timur Tengah Zuhairi Misrawi kepada tim belak-belakan detik.com Minggu 16 Mei 2021. Kalaupun pernyataan-pernyataan Erdogan seolah sangat keras kepada Israel, dia melanjutkan, hal itu karena dia tahu betul pemilih utamanya adalah umat Islam. Dari sejumlah sumber pemberitaan internasional yang dikutip dari detik.com, hubungan Turki dan Israel sangat mesra. Nilai perdagangan kedua negara jauh lebih besar dari total nilai perdagangan Turki dengan negara-negara Islam keseluruhan. Konsul Jenderal Israel di Turki, Say Sohen, pernah mengungkapkan kepada CNN bahwa pada 2014 volume perdagangan negara kedua negara naik 30% atau senilai 5,5 miliar sejak insiden Mavi Marmara. 2010 volume perdagangan Turki Israel bahkan meningkat 47%. Kedua negara juga memiliki perjanjian kerjasama bilateral di bidang kepolisian, kebudayaan, pertanian, ilmu pengetahuan hingga intelijen. Sementara Indonesia, kata Zuhairi, sejak merdeka tidak pernah menjalin hubungan dengan Israel, meski terus dibujuk. Bahkan Presiden Soekarno pernah mengeluarkan ungkapan, "Kita belum merasa merdeka secara utuh sebelum Palestina merdeka." Maka sikap Presiden Jokowi lebih genuin dari sikap Erdogan. Karena sikap Jokowi melanjutkan dari sikap Bung Karno yang sampai sekarang tidak membuka hubungan diplomatik. Juga konsisten dan istiqomah mendorong kemerdekaan Palestina, ujar cendekiawan muda Nahdlatul Ulama itu. Alumnus Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir itu juga mengungkapkan agresi militer Israel ke jalur Gaza saat ini terkait erat dengan upaya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu meraih dukungan di dalam negeri. Sejak kembali menang pemilu pada Maret lalu, dia tak kunjung berhasil meraih dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Netanyahu juga dalam beberapa waktu ke depan akan menghadapi vonis perkara korupsi yang dipersidangkannya sudah berlangsung sejak awal April lalu. Di pihak lain, Zuhairi juga mengungkapkan bahwa jalan menuju kemerdekaan Palestina adalah rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sebagai dua kekuatan besar di sana. Diketahui juga, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak dunia mengambil tindakan untuk membela Palestina melawan Israel. Ucapan Erdogan muncul di tengah meroketnya hubungan dagang Turki dan Israel.
Hubungan diplomatik antara Turki dan Israel sudah terjalin sejak 1949 yang lalu. Konflik di Palestina kerap muncul, memicu masalah politik, akan tetapi bisnis terbukti jalan terus. Berdasarkan data trading ekonomi Kamis 13 Mei 2021, ekspor Turki ke Israel pada Maret 2021 meningkat. Angka itu sangatlah fantastis dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Desember 2020, ekspor Turki ke Israel juga sudah meroket hingga 484 juta atau setara dengan 6,9 triliun dan meroket lagi menjadi 432 juta US atau setara dengan 6,1 triliun pada Februari 2021. Total ekspor Maret mencapai 495 juta US atau setara dengan 7 triliun. Tingginya ekspor Maret 2021 membuat Israel menjadi mitra dagang terbesar Turki yang melebihi Arab Saudi dan Indonesia. Pada Oktober 2020, The Jerusalem Post melaporkan barang ekspor Turki ke Israel yang meningkat adalah makanan dan minuman. Selama beberapa tahun terakhir, Turki juga surplus saat berdagang dengan Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak dunia internasional serta negara-negara muslim untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi Israel terhadap Palestina. Konflik Israel-Palestina sedang kembali panas pada beberapa hari terakhir. Saya mengundang seluruh dunia, terutama negara-negara muslim, untuk mengambil aksi efektif terhadap serangan-serangan Israel kepada Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan rumah rakyat Palestina, ujar Erdogan via Twitter dikutip Selasa 11 Mei 2021. Pada hari Minggu kemarin, Erdogan juga melancarkan kecaman kepada Israel yang menyerang Palestina. Ia menyebut setiap bulan Ramadan mesti terjadi lagi. Erdogan berjanji bahwa Turki akan membela Palestina setiap saat. Tak hanya memakai bahasa Inggris, Erdogan menyampaikan kecaman dengan bahasa Ibrani. Diketahui politikus Partai Demokrat Andi Arief beberapa kali menyindir sikap pemerintahan Indonesia. Pernah ada rencana bantuan Amerika 28,5T buat Indonesia jika berbaik-baik dengan Israel. Saya tidak terlalu mengikuti apakah ada realisasinya. Seperti ketidaktahuan saya apakah ada hubungan lembeknya Pak Jokowi terhadap situasi Palestina saat ini. Cuit Andi Arief lewat akun Twitter Andi Arief Jumat 14 Mei 2021 malam. Unggahan Andi Arief ini langsung direspon koleganya sesama kader Demokrat, Rahlan Nasidik. Dia melampirkan sebuah berita soal pernyataan CEO US International Development Finance Corp, Adam Boehler, bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan sebesar 2 miliar US atau setara dengan 28,5 triliun kepada Indonesia jika berdamai dengan Israel. Bukan kali ini saja Andi Arief menyindir sikap pemerintahan Indonesia, khususnya Presiden Jokowi. Pada tweet sebelumnya, Andi Arief menuliskan tweet bahwa politik Indonesia saat ini bebas pasif untuk menunjukkan lemahnya peran Indonesia di kancah politik global. Dia juga menuliskan permintaan maaf karena Indonesia tidak bisa membantu warga Palestina. Sebaliknya, di mata Andi Arief, Indonesia akan membutuhkan bantuan warga Palestina. Maafkan Indonesia, tak bisa banyak berbuat untuk Palestina. Pemerintah kami sudah tidak terlalu berperan di dunia internasional, kehilangan legitimasi internasional akibat salah jalan politik dalam negeri. Justru kami mohon doa jika suatu saat terjadi di negeri ini, bantu kami, tweet Andi Arief pada Rabu 13 Mei 2021 kemarin.